Hello everyone. Today I'm going to present about business evaluation aspect, which is a very important topic, especially for those who want to start a business. By understanding this aspect, we can determine whether a business feasible or not and also minimize a potential risk in the future. So, let's get started. Before we go further, let me explain what business evaluation aspect actually mean. Aspek penilaian bisnis adalah berbagai faktor yang dianalisis untuk menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. In another word, this analysis helps us research, avoid loss, and make better discussion in running a business. Jika kita tidak hanya mengandalkan feeling atau intuisi saja, tetapi menggunakan analisis yang lebih struktur, logis, dan berdasarkan data, this is very important because many business fail not because the idea is bad, but because they do not analyze this aspect properly. Market aspect. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk kita memiliki pasar atau tidak. Some important factor include target market, level of demand, competition, and market opportunities. Kita harus benar-benar memahami siapa target konsumen kita dan apa kebutuhan mereka. Kalau tidak ada pasar, maka bisnis kita akan sulit berkembang, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. So, we can say the market analysis is the first and most important step before starting any business. Next, we move to marketing aspect. Aspek ini fokus pada bagaimana cara kita menjual produk agar dikenal oleh konsumen. With us the concept for pay, product, price, place, and promotion. Artinya, kita harus memastikan produk berkualitas, harga sesuai dengan target pasar, lokasi mudah dijangkau, dan promosi dilakukan secara menarik. Selain itu, saat ini strategi pemasaran juga bisa dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace. A good marketing strategy will make the product more attractive, competitive, and easier to search customer. Technical aspect. Aspek ini berkaitan dengan kesiapan produksi dalam bisnis. It includes business location, equipment, production process, and production capacity. Kita harus memastikan semua kebutuhan produksi sudah siap sebelum bisnis dijalankan. Tujuannya adalah agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan mampu memenuhi permintaan pasar seperti konsisten. Without proper technical planning, the business may face problems such as delay, low quality, or inefficiency. Operational aspect. Aspek ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam bisnis. For example, operating hours, service system, and inventory management. Kita harus mengatur bagaimana bisnis kita berjalan setiap hari agar tetap rapi dan terorganisir. Tujuan utamanya adalah memastikan operasional berjalan secara efisien, efektif, dan tidak mengalami gangguan. Efficient operation will support business stability and customer satisfaction. Manajemen aspek. Aspek ini menilai bagaimana bisnis dikelola secara internal. It includes organizational structure, division of tasks, and leadership. Setiap orang dalam tim harus memiliki peran yang jelas agar tidak terjadi kesalahan. Manajemen yang baik akan membuat bisnis lebih terarah, profesional, dan mudah berkembang. Strong management is one of the most important factor for long-term success. Legal aspect. Aspek ini memastikan bahwa bisnis memiliki legalitas yang lengkap. For example, NIB, NPWP, business license, and type of business entities such as CV or PT. Legalitas ini penting agar bisnis secara resmi diakui oleh pemerintah. Dengan adanya legalitas, bisnis akan lebih aman, terpercaya, dan terhindar dari masalah hukum. Legal compliance also increase customer trust and business credibility. Next, financial aspect. Aspek ini berkaitan dengan kelayakan keuangan suatu bisnis.
It includes initial capital, operational cost, revenue projection, and profit and loss. Kita harus menghitung dengan detail agar tidak terjadi kerugian. Jika bisnis menguntungkan secara finansial, maka peluang keberhasilan akan menjadi besar. Financial analysis help us discern whether the business of profitable and worth continue. Simple financial analysis. In addition, there are simple financial calculation such as break-even point or BEP and payback period. BEP adalah titik di mana bisnis tidak untung dan tidak rugi. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Semakin cepat modal kembali, maka bisnis tersebut dianggap lebih menarik dan memiliki resiko yang lebih kecil. These calculations are very useful for evaluating business performance and investing decisions. Finally, we have the social aspect. Aspek ini melihat dampak bisnis terhadap masyarakat. For example, creating job opportunities and improving the local economy. Bisnis yang baik tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. A business should bring both economic value and positive social impact. To conclude, business evaluation aspect are very important before starting a business. Kita harus memastikan bahwa bisnis memiliki pasar yang jelas, menguntungkan secara finansial, legal secara hukum, dan dapat dijalankan dengan baik. If all these aspects are fulfilled, then the business is confident, feasible, and ready to run. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita bisa meminimalisir resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis secara jangka panjang. That's all for my presentation today. I hope this presentation can help you understand the importance of business evaluation aspect and how to apply them in the real business situation. Thank you very much for your attention. Have a nice day. Bye.